اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي يا خير هادي للأنام تساعنا يا خير
وسلم وبارك على سلام عليك ونفيت سلام عليك
من المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك لعبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وارشد العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والشفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحلز المكين من الذنوب والخطايا وأجرنا بعمل بطاعتك وصدق خدمتك دائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المعبود الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Semoga dengan dibukanya acara kita bersama Ummul Quran tadi, acara kita akan berjalan dengan lancar sampai nanti selesai. Harapan kita juga untuk cuaca insya Allah mudah-mudahan cerah sampai nanti selesai acara kita. Selanjutnya kembali kita mengharap rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita akan mengikuti dan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Bapak dan Ibu, adik-adik mungkin membawa anak-anaknya, mohon bantuannya, bimbingannya untuk mengikuti dengan tertib acara kita. Terima kasih. Dan kepada yang kami muliakan Ustaz Haji Abdul Salam sebagai Qori, waktu dan tempat kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
توكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ibu bapak mendapatkan nasi kotak dan pahala. Amin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di pagi hari menjelang siang hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat umur, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita bisa berhadir di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa kita persembahkan kepada Nabi Agung Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang yang terus mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Semoga kita yang hadir tergolong orang-orang yang senantiasa setia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Al-Fakir hormati dan Al-Fakir ta'jimi para habaib, para syaraib, para sarifah, juriat kebanggaan baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Habib Hussein bin Muhammad Al-Kad, akhila billah Al-Habib Mustafa Aibid, orang tua kita Al-Habib Ridwan Al-Idrus, dan para habaib dan para syarifah yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim Al-Fakir kepada beliau-beliau sekalian. Kemudian kepada para alim ulama, tokoh-tokoh agama, wabil khusus Ayahanda Al-Mukarram, guru kita, Guru Rusfani Zain yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan guru-guru yang lain yang juga tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu. Al-Fakir beserta keluarga besar Pak Haji Nurpansa hanya berdoa semoga para habaib, para tuan guru, para ustadz yang hadir di sini dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dan dikabulkan hajatnya dunia dan akhirat. Kemudian yang kami hormati serta kami ta'zimi seluruh undangan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama di sini kami banyak terima kasih, ribuan terima kasih. Yang pertama kepada seluruh keluarga yang sudah membantu kegiatan peringatan Maulid Nabi ini, dan yang kedua kepada warga sekitar yang sudah membantu dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian selanjutnya kami atas nama keluarga besar Pak Haji Nurpansa dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sekaligus peresmian rumah saudara kami Nur Hayati beserta suami, seraya kami memohon doa para habaib, para tuan guru, para bapak ibu sekalian, semoga saudari dan saudara kami yang menempati rumah di samping ini dibetahkan dan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan anak yang soleh dan solehah. Dan yang terakhir, kada panjang Bu, tenang aja Bian. Tegang kabar ini Bu? Tegang ah? Maaf, belum biasa kalau ibu ini melawak. Mau melawak kan tidak jatah Habib kena. Yang terakhir, kami atas nama keluarga besar Pak Haji Nurpansa
banyak-banyak minta redha dunia dan akhirat, minta ampun dan maaf, karena kami hanya bisa menjamu ala kadarnya dan memberikan fasilitas yang sangat-sangat belum pantas yang kami berikan. Semoga di tahun-tahun berikutnya kami bisa berbenah lagi untuk menjamu tamu-tamu baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang ulun sampaikan mewakili keluarga besar Pak Haji Nurfanzah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita semua, hajat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir lagi satu, Bu. Terakhir terus. Yang satu lagi mohon bersabar, Guru Udin insya Allah hadir, masih belum dalam perjalanan. Doakan mudah beliau cepat sampai di sini dan tidak ada halangan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wat-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya 'Alim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid daripada manusia terindah, Maulid daripada manusia yang paling Allah muliakan. Semoga dengan duduknya kita di majlis ini Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Tidak keluar dari majlis kecuali kita telah dihapuskan dosa-dosa kita. Tidak keluar dari majlis kecuali hajat-hajat kita telah diijabah oleh Allah. Yang sedang sulit Allah mudahkan urusannya. Yang sedang bingung atas hutangnya Allah permudah dalam membayarnya. Yang menginginkan jodohnya Allah berikan daripada jodoh soleh dan solehahnya. Dan yang menginginkan daripada keturunan Allah berikan daripada keturunan yang saleh dan salehah yang menjadi kebanggaan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadir bersama kita para tetamu, para habaib, para syaraif yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan panjang umur kepada mereka semua, sehat walafiat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada para asatid, para guru, para kiai dan semuanya para hujjat, hadirin hadirat semuanya insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi kita mendengar daripada pembacaan Maulid Nabi Muhammad, Maulid kekasih Allah Subhanahu wa taala, Maulid kekasih kita juga semuanya. Maulid di mana keindahan saat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat dunia ini menjadi berubah daripada sifat jahiliyah menuju sifat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah dengan keberkahan Maulid kita pun bisa berubah pemikiran-pemikiran kita, jiwa-jiwa kita, hati-hati kita penuh dengan cahaya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikanlah momen spesial semacam ini sebagai pendidikan pelajaran untuk kita semua. Pendidikan pelajaran untuk keluarga kita. Kenalkan anak-anak kita kepada siapa itu baginda besar Muhammad. Alhamdulillah, dalam perayaan bulan Maulid ini, dalam satu hari bisa berkali-kali adanya pelaksanaan Maulid. Seharusnya kita bisa sudah mengambil hikmah, mengambil sebuah intisari daripada keagungan Nabi Muhammad. Karena setiap acara yang kita hadiri pun pasti di situ akan menceritakan keindahan sosok baginda besar Muhammad. Maka kenalkan kepada anak-anak kita, keluarga kita. Karena yang kita tahu pada saat ini, anak-anak kita
condong mereka bukanlah kepada Nabi besar Muhammad. Mereka telah melupakan keindahan Rasulullah. Mereka telah melupakan bagaimana perangai baginda besar Muhammad. Yang akhirnya kita lihat anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, pemudi-pemudi kita, mereka lebih fokus dengan urusan mereka, seakan-akan mereka dalam dunianya dan lupa akan dunia yang sesungguhnya. Seharusnya kita telah mengajarkan. Kalau kita tanya sekarang anak-anak kita, apa yang mereka tahu tentang Nabi Muhammad, mereka akan sedikit mengenal tentang Rasulullah. Tapi kalau kita tanya mengenai apa-apa yang ada dalam handphonenya, ya, baik itu gamenya, baik itu tontonannya, baik itu permainan-permainan dalamnya, maka mereka akan menjawab sampai detail, akan memberitahu kita tentang apa yang ada di dalamnya. Tapi giliran kita tanya, apa itu Nabi Muhammad, siapa Rasulullah, maka mereka pun akan terdiam untuk menjawab akan itu semua. Saya mau tanya, ya bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira kita ini bakal bangga anak kita kenal dengan Nabi Muhammad atau dengan orang-orang lainnya? Kita bangganya sama siapa? Sama Nabi? Kira-kira nanti di alam kubur kita yang akan menolong kita siapa? Nabi? Nanti di padang mahsyar, yakin ya semuanya pasti masuk padang mahsyar? Pasti dibangkitkan semuanya di padang mahsyar. Siapa yang akan menolong kita? Nabi Muhammad apa gennya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kira-kira Nabi Muhammad akan menolong kita kalau kita mengenalnya atau kita gak kenal samanya? Kira-kira kalau kita mengenal Nabi Muhammad, kenal gak sama kita? Pasti kenal atau tidak? Pasti kan? Kenal. Karena itu perkenalkan diri kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya gimana? Kalau zaman sekarang kita mau kenal sama orang gampang, tinggal cari sosial medianya, bisa kenal orangnya. Tapi kalau Nabi Muhammad, bagaimana cara mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu dengan kita memperkenalkan diri kita. Cara memperkenalkan diri kita dengan memperbanyak salawat kepada baginda besar Muhammad. Dengan kita memperbanyak salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan lebih mengenal dan dikenal oleh Nabi besar Muhammad. Lalu untuk menjadikan cinta kita betul-betul tulus kepada Nabi Muhammad, salawat kita betul-betul ikhlas kepada Nabi Muhammad, maka kenalilah siapa sosok Rasulullah. Ayo ajarkan, perkenalkan kepada mereka bagaimana wajahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keindahannya yang begitu rupawan. Kalau kita sekarang mengenal para artis-artis, ada yang suaranya bagus, ada yang merdu, ada yang mukanya tampan, ada yang wajahnya cantik. Kalau bertemu di jalan pun mereka langsung berebutan untuk selfie dan lain sebagainya. Ya, sesungguhnya ada manusia yang diceritakan dalam Al-Quran ketampanannya begitu indah. Siapa kira-kira Nabi yang tampan yang diceritakan dalam Al-Quran? Nabi Yusuf. Kisahnya bagaimana Nabi Yusuf? Saking tampannya, itu saat melewati wanita-wanita mulia, bukan wanita-wanita pinggiran, bukan. Wanita-wanita yang memang memiliki kelas tinggi. Jadi intinya saat itu Nabi Yusuf melewati mereka, mereka pun begitu terpesona terhadap Nabi Yusuf. Saking terpesonanya, mereka sampai tidak sadar memotong jari-jari mereka. Sampai sekarang belum ada kita nonton TV atau orang nonton TV nggak sadar tiba-tiba tangannya udah putus, nggak ada bu ya? Ada nggak yang lagi di dapur begitu nontonin film tahu-tahu tangannya putus, ada nggak? Nggak ada. Paling lupa masakan udah gosong ya bu ya. Nah ini yang biasa nonton sinetron ketawa pasti. Nah kan. Lalu keindahan Nabi Yusuf yang begitu mulia, ada lagi keindahan yang lebih mulia dari Nabi Yusuf.
keindahannya yang tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Keindahannya yang tidak ditampakkan secara keseluruhannya kepada orang-orang sekitarnya, karena mereka tidak akan mampu melihat keindahan mulia Nabi besar Muhammad. Nabi Yusuf dikatakan hanya mengambil separuh daripada ketampanan Rasulullah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat diceritakan tentang keindahan bentuk tubuhnya, fisiknya oleh Ummu Ma'bad, maka pernah suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrahnya bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perjalanan maka beliau beristirahat di sebuah kemah, di sebuah gubuk kecil yang dimiliki oleh wanita yang bernama Ummu Ma'bad. Memiliki seorang suami Abul Ma'bad, yang mana saat itu Nabi datang ingin beristirahat, lalu mengatakan kepada Ummu Ma'bad, "Wahai Ummu Ma'bad, saya minta izin, saya ingin duduk istirahat di sini." Ummu Ma'bad tidak mengenal siapa yang datang, karena dia adalah orang yang tinggal di pelosok daripada daerah terpencil. Maka saat datang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Ummu Ma'bad pun dengan begitu sikapnya langsung memuliakan dan menghormati tamunya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Apakah kamu punya kambing yang sudah siap untuk diperah susunya?" Maka kata Ummu Ma'bad, "Wahai tamu, sesungguhnya kami nggak punya kambing yang sudah siap diperah. Ada kambing masih kecil-kecil semuanya, ya, belum siap dan belum memiliki susu di dalamnya." Lalu bagaimana? Kata Nabi, "Ya udah, ambilkan kambing yang paling kecil dan kambing perempuan, bawa sini." Dibawa di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Disentuhlah kambing tersebut, tiba-tiba keluar susunya. Diperah oleh Nabi, dikeluarkan susunya, diminum sama Nabi, diminum sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu setelah itu diperah lagi, disuruh minum Ummu Ma'bad dan anak-anaknya, disuruh minum semuanya. Diperah lagi, disisakan satu wadah yang besar, ini nanti kalau suami kamu datang, kasihin ini. Maka disentuhkan lagi kambing tersebut, yang tadinya ada susu, hilang susunya sudah. Kembali sempurna seperti semula. Lihat bagaimana mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ummu Ma'bad adalah satu-satunya wanita sahabiyah yang begitu memperhatikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, dari pertama beliau datang, saya memperhatikan bagaimana cara berjalannya. Lihat bagaimana cara berjalannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berjalan tegallak, seakan-akan kakinya itu betul-betul menginjak dengan keras di muka bumi. Dan saat berjalan dengan cara berjalan yang cepat, layaknya orang yang berjalan di turunan, di jalan yang menurun, maka layaknya Nabi berjalan di jalan yang menurun, begitu cepat dan kakinya begitu menghentakkan di bumi saat berjalan. Lalu beliau pun melihat postur tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat keindahannya, diperhatikan satu persatu. Kalau kita nih, ya, melihat orang yang tampan atau wanita yang cantik, ya, pasti kita akan memperhatikannya secara keseluruhan. Wajahnya ganteng, kenapa? Oh, hidungnya mancung, matanya bagus dan lain sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan satu persatu, oh ternyata ada yang kurang, hidungnya agak sedikit bengkok, ya. Atau kita lihat, oh ternyata rambutnya agak sedikit begini. Nggak ada kesempurnaan yang akan utuh secara dari ujung sampai ujung tentang keindahan Nabi Muhammad, tentang orang tersebut. Tapi kalau sudah Nabi besar Muhammad, maka secara rinci akan menjadi indah. Jalannya pun indah, tatapan wajahnya pun indah, tinggi badannya pun mulia. Dikatakan tinggi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berhadapan atau berdampingan dengan orang yang tinggi, Nabi tetap terlihat tinggi. Jadi nggak pernah Nabi terlihat lebih rendah dari orang lain, nggak pernah. Nabi selalu terlihat lebih tinggi dari orang lain tanpa terlihat seakan-akan begitu tinggi.
nggak yang kelihatan jangkung, enggak. Tapi tetap lebih tinggi dari orang yang lainnya. Dan yang hebatnya lagi Nabi Muhammad SAW, kalau misalkan berduduk dengan orang yang pendek, maka orang yang pendek ini tidak terlihat begitu pendek di hadapan Nabi SAW. Tetap terlihat biasa-biasa saja. Wajahnya yang begitu tampan. Kita nih kalau misalnya ada orang ganteng, lalu di sebelahnya ada orang biasa aja. Kalau sendiri yang biasa aja, enak aja dilihat. Tapi pas didempetkan dengan orang yang ganteng, yang biasa jadi jelek. Ya, kenapa? Kalah sama sebelahnya. Tapi kalau Nabi SAW berbeda. Bagaimana? Saat ada orang yang tidak terlalu tampan di sebelah Nabi Muhammad, maka akan tertular ketampanan Nabi Muhammad, semuanya terlihat tampan. Beginilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad begitu mulia. Saat diperhatikan oleh Ummu Ma'bad, maka keindahan wajahnya dikatakan hidungnya lurus bagaikan huruf alif, matanya begitu indah, hitam di bola matanya begitu pekat, rambutnya menjulur hingga ke bahunya, memiliki alis yang begitu baik, begitu runcing, dan di antara kedua alisnya bagaikan ada tembaga putih yang begitu bersinar. Lalu memperhatikan lagi bentuk janggutnya dan lain sebagainya. Maka dia pun mengatakan tidak ada orang yang lebih mulia, layaknya seperti orang yang pertama kali aku lihat semacam ini. Maka dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW pun sampai situ Nabi Muhammad pergi. Nggak lama Abul Ma'bad datang. Maka Abul Ma'bad datang, dikatakan oleh Ummu Ma'bad, ada apa? Ini tadi kita datang tamu. Tamu yang begitu indah. Dijelaskan rinci secara utuh wajahnya, perangainya, gerak-geriknya tentang Nabi besar Muhammad. Maka saat itu Abul Ma'bad pun terpesona dengan keindahan tersebut. Lalu ditanya sama Abul Ma'bad, mau kemana orang tersebut? Orang tersebut menuju kota Madinah. Menuju kota Madinah. Maka kata Abu Ma'bad, yang saya tahu mengenai sifat-sifat yang tadi dan tujuannya ke kota Madinah adalah itu tujuan untuk Nabi akhir zaman. Sebaiknya kita ikut dia. Bagaimana kira-kira kalau kita ikut bersamanya menuju kota Madinah? Kata Abu Ma'bad, ya ayo. Akhirnya mereka pun sekeluarga mengikuti perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melanjutkannya hingga ke kota Madinah. Beginilah keindahan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat setiap yang melihatnya terpesona, merasa nyaman, merasa indah. Dan kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayolah untuk senantiasa merindukan sosok wajah Nabi Muhammad. Perbanyaklah sholawat kepadanya, sholawat yang begitu menguntungkan untuk kita semua, sholawat yang akan menjadikan hidup kita menjadi lebih tenang, sholawat yang akan menjadikan kehidupan kita lebih baik. Disebutkan pernah di suatu saat ada orang pergi haji. Satu orang pergi haji, selama dia pergi haji, setiap amalan yang dia kerjakan isinya semua sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka orang yang mendampingi orang tersebut bertanya, kenapa kok semuanya yang kamu baca cuma sholawat? Padahal banyak dikir-dikir yang lainnya, banyak doa-doa yang lainnya. Kenapa hanya sholawat kepada Nabi yang kau cerita, yang kau baca selama perjalanan? Maka orang ini mengatakan kepada sahabatnya, sesungguhnya saya ini punya momen penting kepada sholawat kepada Nabi Muhammad. Memiliki sebuah momen yang begitu indah yang membuat saya ingin senantiasa sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diceritakanlah, saya sebetulnya pergi haji ini bersama ayah saya. Akan tetapi dalam perjalanan ayah saya meninggal di jalan. Saat ayah saya meninggal, saya melihat wajahnya yang ternyata Allah rubah wajahnya menjadi mengerikan. Wajahnya menjadi gelap, bau busuk pun keluar dari tubuhnya, yang membuatku menangis sepanjang malam
bingung ingin berbuat apa atas jenazah ayahnya saat itu. Maka saat dia pun terlelap karena kelelahan melihat sosok yang begitu mulia, laki-laki dengan wajah yang begitu tampan, dengan pakaian yang bersih, yang putih, bercahaya, mendatangi jenazah ayahnya dalam mimpinya. Lalu laki-laki tersebut pun dikatakan mengusapkan wajah ayahnya dan tubuh ayahnya, yang akhirnya berubah menjadi seperti sebelumnya, bahkan menjadi lebih bersinar wajahnya dan harum daripada tubuhnya. Orang ini pun ingin bangkit, lalu dipegang oleh anak tersebut, bertanya, siapa gerangan? Ada apa sampai bisa datang menolong ayahku yang sedang kondisinya begitu mengerikan semacam ini? Maka orang ini pun berkata, aku adalah Nabi besar Muhammad, aku adalah Rasulullah. Maka anaknya pun semakin terkejut, ada apa? Bagaimana bisa Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke sini membantu orang tua saya? Ada hubungan apa antara orang tua saya dengan engkau? Dan apa yang terjadi kepada orang tua saya hingga orang tua saya wajahnya menjadi gelap seperti itu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayahmu dulu punya permasalahan dan berbuat sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah penyebabnya. Tapi di balik itu semua, ayahmu memiliki kebiasaan. Apa kebiasaannya? Kebiasaannya setiap hari tidak pernah lepas untuk sholawat kepada Nabi Muhammad. Setiap hari. Bahkan sebelum tidurnya selalu mengingat untuk menyelesaikan tugasnya dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad. Setiap hari. Karena itulah kata Nabi SAW, aku datang dan mengenalnya, dan aku pun datang saat ini untuk memberikan syafaat kepadanya di dunia, pasti kelak juga di akhirat aku memberikan syafaat baginya. Bangun anak ini dari tidur, melihat ayahnya yang tadinya wajahnya gelap, alhamdulillah berubah menjadi bersih, bahkan bercahaya, dan begitu harum daripada tubuh ayahnya saat itu. Maka mulai saat itu saya menjanjikan dalam diriku, tidak ada ucapan yang saya akan ucapkan dalam zikir kecuali salawat kepada Nabi Muhammad. Saat sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, saya beribadah kepada Allah dan saya jadikan sebagian 1/4 dari ibadahku untuk salawat kepadamu. Apa kata Nabi Muhammad? Kata Rasulullah SAW, fa in jitta fa huwa khairun lak. Kalau kamu bisa tambah salawatnya, maka itu lebih baik lagi buat kamu. Ya Rasulullah, kalau begitu saya akan jadikan separuh ibadah semuanya salawat kepada Nabi Muhammad. Fa in jitta fa huwa khairun lak. Kalau bisa lebih banyak kamu tambah, itu lebih baik lagi buat kamu. Ya Rasulullah, kalau begitu 2/3. Fa in jitta fa huwa khairun lak. Kalau kau bisa tambah, maka itu lebih baik. Kata dia apa? Ya Rasulullah, idan aj'alu, aku jadikan setiap ibadahku hanya salawat kepadamu. Apa kata Nabi Muhammad? Idan yughfar dzambuk wa yukfa hammuk. Kalau begitu, dosamu akan dihapuskan oleh Allah. Keinginan-keinginanmu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah keindahan salawat kepada Nabi besar Muhammad. Nggak rugi kita salawat sama Rasulullah. Mudah caranya untuk bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sangat ringan untuk kita bisa lakukan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan pernah sia-siakan waktu kita. Kita bawa motor keliling, baca salawat di dalamnya. Yang ibu-ibu sedang masak, maka masakannya sambil bersalawat akan lebih lezat lagi pastinya, dan lebih berkah dalamnya, hingga insya Allah cahaya salawat akan ada dalam masakannya hingga menerangi jiwa-jiwa anak-anaknya. Anak-anaknya pun akan merasa tenang dan akan ada rasa ingin menanyakan tentang siapa sosok baginda besar Muhammad. Kita ingin begitu anak-anak kita. Maka mulailah dari diri kita untuk menjadikan momen salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pintu di mana Allah akan memudahkan urusan kita semua. Allah akan memuliakan kita semua. Allah akan merubah setiap hidup kita
jika kita betul-betul menjadikan Nabi Muhammad ada dalam diri kita. Maka dengan cara semacam itu, insya Allah kita bisa lebih dekat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pernah masuk ke kamar Sayyidatuna Aisyah. Apa yang terjadi? Sayyidatuna Aisyah saat itu sedang menjahit pakaian. Sedang menjahit pakaiannya, tiba-tiba jarum yang digunakan untuk menjahit jatuh. Mencari penerang lentera saat itu untuk menerangi kamarnya, untuk mencari jarumnya, tiba-tiba malah lenteranya yang mati. Enggak jarum, enggak cahaya, gelap gulita kamarnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu tiba-tiba apa? Tiba-tiba ada begitu cahaya yang terang masuk kamar Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ternyata Nabi Muhammad masuk dalam kamarnya. Datanglah sosok Nabi Muhammad. Kamar yang tadinya gelap menjadi terang benderang. Cahaya wajahnya yang terpancar membuat seluruh ruangan menjadi indah dan bercahaya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menatap wajah Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah terpesona melihat ketampanan dan cahaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berkata, "Ma ajmalu wajhaka ya Rasulullah." Begitu indahnya wajahmu ya Rasulullah. Dan sungguh beruntung orang yang dapat memandang wajahmu wahai Nabi Muhammad. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Aisyah, apakah kau tahu al-wailu liman lam yarani yaumal qiyamah?" Sungguh celaka bagi mereka kalau di hari kiamat mereka tidak bisa memandang wajahku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidatuna Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, siapa mereka yang tidak dapat memandang wajah mulia, indah, berseri, bercahaya semacam ini?" Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, mereka-mereka yang saat mendengar namaku tapi mereka tidak mau bersolawat kepada. Setiap nama Nabi Muhammad diucapkan, maka wajib bagi kita untuk sholawat kepadanya. Kenapa? Ini adalah sebuah rahmat dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang diutus dengan rahmatan lil alamin. Kok bisa Nabi Muhammad mengatakan celaka untuk orang yang gak salawat kepadanya? Apakah Nabi Muhammad egois? Bukan itu tujuan Nabi Muhammad. Tahu tujuannya apa? Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling diagungkan oleh Allah. Dan Allah adalah zat yang paling cemburu untuk Nabi Muhammad. Jika ada satupun makhluk mendengar namanya, mendengar nama Nabi Muhammad, maka Allah akan cemburu. Kenapa orang tersebut tidak memuliakannya dengan salawat kepadanya? Nabi Muhammad tidak ingin Allah menjadi murka kepada kita saat mendengar nama kekasihnya tidak diucapkan salawat kepadanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Satu-satunya ibadah yang tidak perlu lagi izin apa-apa, tidak perlu lagi ijazah. Allah Rabbul Ta'ala yang telah mengijazahkan dengan sendirinya, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah kepadanya dengan segenap hati, salamlah kepadanya, karena sesungguhnya salawat dan salam akan dikenang oleh Rasulullah, akan dijawab oleh Nabi besar Muhammad, akan diingat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu akan menjadi penolong kita di dunia dan di akhirat. Pernah terjadi sebuah kisah, belum lama terjadi kejadian di dekat rumah saya sendiri. Ada satu orang memiliki kebiasaan sholawat kepada Nabi Muhammad. Orang ini dia adalah seorang
terapi seperti biasanya. Orang terapi hanya mengobati orang terkadang-kadang dengan pijit dan lain sebagainya. Tapi dia punya kebiasaan sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia pun merasa bahwa sholawat ini dapat memberikan pertolongan yang begitu besar. Lalu orang ini bertanya kepada saya, kira-kira kalau saya jadikan sholawat ini sebagai zikir, sebagai amalan untuk saya lakukan dan untuk pasien saya lakukan, boleh atau tidak? Saya bilang boleh, silahkan. Apa yang terjadi? Ternyata dia punya inisiatif. Dia punya inisiatif apa? Ada satu pasien terkena kanker, yang mana pasien ini sudah divonis harus dioperasi, tapi keterbatasan dana tidak bisa untuk beroperasi. Akhirnya dia pun bingung harus bagaimana. Ini tetangga saya, dekat dari rumah orang ini. Lalu orang ini tanya bagaimana caranya dan lain sebagainya. Saya nggak ada uang, mau minta, mau pinjam, nggak mungkin mampu untuk membayar dan lain sebagainya. Lalu orang ini berinisiatif, bagaimana kalau saya membayar biaya operasinya dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Saya akan membayar biaya operasi tersebut dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya niatkan dengan membaca sholawat sekian ratus ribu dengan tujuan saya dapat menyelesaikan urusan daripada kanker ini. Satu keluarga semuanya pun membagi rata untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka mereka pun bersolawat setiap hari dengan tujuan apa? Membayar daripada biaya operasi kankernya. Maka tidak sampai 1 minggu, dia pun merasa badannya kok lebih enak dari sebelumnya. Akhirnya dia pun pergi ke rumah sakit yang pertama yang sudah memvonisnya dan memberikan surat izin rujukan untuk beroperasi. Maka ternyata saat di-scan kembali, kankernya sudah tidak ada. Dia niat pengen mendapatkan harta biar bisa operasi, ternyata Nabi Muhammad telah memberikan operasi baginya. Orangnya pun sehat sampai saat ini, sampai detik ini dia masih sehat. Dan penyakit yang sudah dia deritakan saat itu sudah tidak pernah kembali lagi. Berkat apa? Berkat sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena itu dikatakan oleh beberapa ulama besar, barang siapa yang menginginkan hajat, maka duduklah berwudu, sholat 2 rakaat, lalu duduk membaca sholawat 100 kali. Insya Allah dengan sholawat tersebut hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan ada yang mengatakan barang siapa yang bersolawat 100 kali kepada Nabi Muhammad, 70 hajat dunia akan dikabulkan dan 30 hajat akhirat akan dikabulkan oleh Allah. Karena satu-satunya amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengenal siapa yang membacanya, tidak melihat siapa yang mengucapkannya. Kenapa? Karena disebut nama kekasih Allah di dalamnya. Dan kita pun bersolawat bukan untuk kita. Kita bersolawat bukan dari kita. Kita hanya meminta kepada Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah solawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita nggak mampu. Kita ini bukan levelnya untuk bisa memberi solawat kepada Rasul. Yang hanya mampu memberikan solawat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Allah lah yang memulai. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka beginilah keindahan saat kita bisa bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya dengan cara kita bersalawat saja. Saat kita bersalawat, maka hati kita ini akan dipenuhi dengan cahaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itulah jiwa kita, keinginan kita untuk berbuat amal baik akan lebih besar lagi. Kalau kalian pengen mudah, banyak di antara kita mungkin
yang sholatnya masih males, yang sholat sunnahnya banyak ditinggal, amalan-amalan lainnya banyak yang kita tinggalkan. Giliran kita punya hajat, waduh rezekinya sempit, langsung dia nangis, dia mulai. Giliran ada masalah berantem dengan seseorang, maka akhirnya dia pun baru kembali kepada Allah. Tapi saat nikmat diberikan, saat karunia Allah berikan, dia melupakan itu semua. Dia tidak melakukan apa-apa untuk memberikan keindahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka layaknya kita, kalau ingin selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan tuntunan petunjuk kepada kita agar kita ini enggak malas berbuat amal baik, maka saat kita punya hubungan dengan Nabi Muhammad, Allah dengan sendirinya akan memberikan petunjuk kepada kita. Kenapa? Karena Allah tidak rela setiap orang yang kenal kepada Rasulullah berbuat amal dosa. Allah tidak akan rela. Karena itu Allah dengan sendirinya yang akan menjadikan orang-orang tersebut beralih ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, maka semuanya akan menjadi indah dan menjadi mulia, karena Allah senantiasa menjadikan seluruh alam semesta demi Nabi besar Muhammad. Maka kita sebagai umatnya, ayolah mengenal, jalankan sunnahnya. Saya teringat sebuah kisah belum lama terjadi, yang mana kisah satu orang mu'allaf, seorang wanita yang tinggal di negeri Australia, belum lama masuk Islam. Kenapa dia masuk Islam? Dia masuk Islam karena begitu terpengaruh dengan perangainya, dengan keindahan Nabi besar Muhammad. Setiap mendengar tentang Nabi Muhammad, dia pun jatuh cinta kepada Rasulullah. Setiap mendengar namanya, hatinya terasa berbunga-bunga mendengar nama kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini senantiasa bertanya kepada gurunya. Ada seorang ustazah yang senantiasa mengajarkan tentang Islam kepada orang ini. Setiap harinya wanita yang mu'allaf ini bertanya, Nabi Muhammad itu seperti apa sih? Kalau berjalan kayak gimana sih? Kalau makan bagaimana? Kalau minum bagaimana? Kalau tidur bagaimana? Kalau berbicara bagaimana? Selalu itu yang ditanya. Dan selalu mengajarkan kepada anaknya, memberikan pernyataan kepada anaknya, hei nak, Nabi Muhammad begini. Hei nak, Nabi Muhammad sukanya begini. Hei, anaknya masih kecil, usianya masih 7-8 tahun saat itu. Pernah suatu saat mu'allaf ini jam 3 malam telepon ustazahnya. Jam 3 malam, udah tidur semuanya. Tiba-tiba telepon. Lalu diangkatlah sama ustazah teleponnya tersebut. Ditanya ada apa? Tiba-tiba malam-malam begini telepon. Kata dia, ini gawat. Apa yang terjadi? Anak saya sakit gigi. Kaget ustazahnya. Terus kenapa kalau sakit gigi? Kenapa telepon saya? Kan kalau sakit gigi pergi ke dokter. Ngapain telepon saya? Kata ustazah, saya bukan dokter gigi. Apa kata dia? Saya tahu ustazah, bukan kau dokter giginya, tapi saya pengen tanya, biasanya Nabi Muhammad kalau misalnya Nabi Muhammad sakit gigi, itu berbuat apa? Ustazahnya bingung. Kata dia, Nabi Muhammad sih nggak pernah sakit gigi. Tapi Nabi Muhammad kalau sakit selalu mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa, memang ada apa? Katanya si ustazah. Kata si wanita mu'allaf ini apa? Saya ingin melakukan sesuatu yang mana yang telah dilakukan dulu oleh Nabi Muhammad. Kalau sudah melakukan apa yang dilakukan Nabi Muhammad, baru saya akan melakukan sesuatu yang lainnya agar mendapatkan kesembuhan untuk anak tersebut. Maka ustazah ini pun begitu terheran melihat bagaimana dia memiliki hubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak sampai situ, pernah saat berbincang-bincang di rumahnya, tiba-tiba saat sedang asyik berbincang dengan ustazahnya, ustazahnya mengatakan,
Bu Alaf ini mengatakan, sebentar Ustazah, saya mau ke dapur dulu, saya mau ke belakang, ada urusan penting. Maka langsung lari ke belakang. Ustazah kira mungkin ini ada masakan ketinggalan dan lain sebagainya. Ternyata nggak lama balik lagi. Kenapa? Apa ada masakan atau apa yang tertinggal? Enggak ya Ustazah, bukan itu masalahnya. Tadi saya melihat anak saya mau masuk kamar mandi. Saat saya melihat dia masuk, ternyata dia masuk dengan kaki kanan. Saya nggak rela di rumah saya ada orang melakukan sesuatu bukan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Saya lari kepada anak saya, lalu saya keluarkan kembali. Saya katakan, kalau masuk kamar mandi dengan kaki kiri, bukan dengan kaki kanan. Sampai hal sedetail itu dilakukan. Kenapa? Karena tidak ada yang kecil kalau sudah urusannya dengan Nabi Muhammad. Tidak akan terlihat rendah kalau sudah berhubungan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beginilah cara mendidik, beginilah cara mengenalkan kepada Rasulullah. Kalau kita mau mengajarkan anak kita, kita semua di sini pasti mengajarkan, nak, kalau makan pakai tangan. Kenapa pakai tangan kanan? Karena kalau tangan kiri, tangan kol. Benar apa enggak? Semuanya diajarkan begitu ya? Ini pelajaran betul tapi baru setengah. Kenapa setengah? Karena seharusnya kita katakan, nak, kalau makan pakai tangan kanan. Karena Rasulullah makannya pakai tangan kanan. Nak, jangan makan pakai tangan kiri. Karena syaitan kalau makan pakai tangan. Kalau begini kita kenalkan kepada anak-anak kita bakal penasaran, siapa sih Rasulullah? Kok selalu tidak disukai oleh syaitan? Karena kita tahu di sini ada yang suka sama setan. Ada nggak yang suka sama setan? Ada yang pengen ketemu sama setan? Nggak ada. Tapi kenapa? Kenapa gerak-gerik kita, kehidupan kita lebih mengarah kepada jalan yang disukai setan? Kalau kita nggak suka sama setan, maka jauhkan segala sesuatu yang memang di situ akan disukai oleh setan. Lakukanlah sesuatu yang disukai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini, saat kita mendidik dengan cara semacam ini, maka anak-anak kita akan lebih mengenal, akan lebih penasaran siapa sih Nabi Muhammad. Saat dia berbohong, atau kita katakan, nak, jangan berbohong, jangan bilang, wah nanti digigit atau ketemu atau apalah misalnya sebagainya. Kadang-kadang anaknya bohong, hati-hati nanti digigit kambing. Oh, iya, benar apa enggak? Benar apa enggak? Ya. Tapi kalau dia berbohong, katakan Nabi Muhammad nggak pernah berkata bohong. Nabi Muhammad adalah orang yang paling jujur. Dan kalau kamu bohong, yang akan senang adalah saya. Dan kalau kamu jujur, yang senang akan adalah Nabi. Kita ingin begitu semua. Saat kita bisa mengenalkan rasa takut mereka berhubungan dengan Allah, rasa cinta mereka berhubungan dengan Nabi Muhammad, rasa kebencian mereka berhubungan dengan setan, maka insya Allah hidupnya di dunia akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan senantiasa menjadi indah karena memiliki hubungan dengan baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati yang ada dalam dirinya akan bercahaya dengan cahayanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemikirannya akan senantiasa berfikir apa-apa yang terindah tentang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah tangganya akan menjadi indah karena di dalamnya terdapat cahaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap gerak-geriknya akan terlihat mulia karena bersandar kepada yang begitu mulia, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita dengan menjadikan kita sebagai umat yang dikenal olehnya, sebagai umat yang dicintai oleh Rasulullah, sebagai umat yang kelak mendapatkan syafaat baginda besar Muhammad
yang kelak di bawah naungannya Rasulullah, yang kelak mendapatkan wajah indahnya Rasulullah, yang masuk dalam surga ya Allah, masuk dalam surga Firdausul A'la. Amin amin ya rabbal alamin. Dan begitu besar juga terima kasih kepada penyelenggara acara ini, kepada Sahibul Bait semuanya. Insya Allah Allah berikan hajat-hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabulkan yang dia inginkan, dan rumah barunya insya Allah dijadikan rumah yang di dalamnya ada cahaya Nabi besar Muhammad, tidak pernah meninggalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, senantiasa melakukan setiap kewajiban perintah Allah, dan senantiasa menjadikan rumah tangganya menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah senantiasa memandang dengan pandangan rahmat. Dan insya Allah Allah kumpulkan kita kelak insya Allah dalam surga Firdausul A'la bersama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana anfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.